Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Asa Adi Sucipto, NIM 19.10.20.4171. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pencemaran air. Tujuan dilakukan praktikan ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. 2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik ini yaitu 7 buah gelas plastik, 7 ekor ikan nila, air secukupnya, label nama, deterjen, gelas ukur, sendok, dan HP sebagai ganti stopwatch. Untuk gelas plastik, jadikan label nama dengan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% sebagai kontrol. Prosedur selanjutnya yaitu tuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Selanjutnya, tuangkan air sebanyak 125 ml terhadap gelas plastik dengan label kontrol 0%. Selanjutnya, larutkan 1 pucuk sendok atau sekitar 1 gram deterjen terhadap air. Tambahkan air hingga mencapai 250 ml. Selanjutnya, tuangkan 125 ml ke dalam gelas kontrol dengan label 100%. Selanjutnya, tambahkan air lagi hingga mencapai 250 ml. Tuangkan air lagi sebanyak 125 ml ke dalam gelas dengan label 50%. Tambahkan air lagi hingga mencapai 250 ml. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam gelas kontrol dengan ukuran 25% sebanyak 125 ml.
Tambahkan lagi air hingga mencapai 250 ml. Selanjutnya, tuangkan 125 ml ke dalam gelas kontrol dengan label 12,5%. Selanjutnya, tambahkan air ke dalam gelas ukur hingga mencapai 250 ml. Tuangkan sebanyak 125 ml kepada gelas plastik dengan label 6,25%. Tambahkan air lagi kepada gelas ukur hingga mencapai 250 ml. Tuangkan sebanyak 125 ml pada gelas plastik dengan label 3,1%. Setelah itu, masukkan ikan nila pada masing-masing gelas plastik. Selanjutnya yaitu amati perubahan ikan dalam waktu 10, 20, 30, dan 40 menit. Dalam waktu 10 menit, keadaan ikan pada gelas plastik dengan label 100% sudah tidak mengalami pergerakan lagi dan mengeluarkan cairan dengan warna kecoklatan dengan warna agak kecoklatan. Kemudian pada label 50%, keadaan ikan juga tidak mengalami pergerakan dan tetap diam. Ikan pada label 25% tidak mengalami pergerakan dan juga diam. Selanjutnya, ikan pada label 12,5%, ikan tidak mengalami adanya pergerakan dan keadaan ikan juga diam. Pada gelas dengan label 6,25%,
keadaan ikan juga diam dan tidak mengalami pergerakan. Pada gelas dengan label 3,1%, keadaan ikan juga diam dan tidak mengalami pergerakan sama sekali. Selanjutnya, pada gelas dengan label 0%, ikan masih mengalami pergerakan dan masih bisa berubah tempatnya. Pada menit ke-20 dapat kita lihat berlabel 10% tidak mengalami pergerakan dan ikan telah mati. Selanjutnya, pada keadaan ikan pada label dengan gelas label 50%, yaitu ikan tidak menunjukkan adanya pergerakan ataupun pernafasan yang biasanya ditandai dengan keadaan ikan yang masih hidup, dan ini tidak terjadi. Ikan pada label 50% ini tetap diam. Sedangkan keadaan ikan dalam label 25%, yaitu ikan telah mati dan tidak mengalami pergerakan sama sekali. Selanjutnya yaitu keadaan ikan dalam label 12,5%, yaitu ikan tidak mengalami perubahan tempat pergerakan. Selanjutnya, pada keadaan ikan pada gelas dengan label 6,25%, keadaan ikan sudah mati dan tidak mengalami pergerakan sama sekali. Selanjutnya yaitu ikan pada label 3,1%, keadaan ikan sudah mati dan tidak dapat bergerak lagi. Selanjutnya, keadaan ikan pada label 0,0%, yaitu ikan masih tetap hidup dan masih dapat bergerak. Mulut ikan masih dapat bergerak-gerak. Dan pada menit ke-30, keadaan ikan dengan label kontrol 100%, keadaan ikan sudah mati dan tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, pada keadaan ikan pada label 50%, keadaan ikan juga sama, tidak menunjukkan adanya kehidupan dan tidak dapat bergerak sama sekali. Keadaan ikan pada label kontrol 25%, yaitu ikan tidak dapat bergerak sama sekali. Pada menit ke-40, keadaan ikan pada label kontrol 100%, yaitu ikan diam dan tidak dapat bergerak karena dia sudah mati. Selanjutnya yaitu keadaan ikan pada label kontrol 50% sampai 50%, keadaan ikan tidak dapat bergerak dan masih berada dalam posisi awal. Dan ikan sudah dinyatakan telah mati. Keadaan ikan pada label kontrol 25%, yaitu ikan diam dan tidak dapat bergerak karena dia sudah mati. Lalu selanjutnya yaitu keadaan ikan
Ikan diam dan tidak dapat bergerak lagi. Selanjutnya, keadaan ikan dalam label kontrol 6,25%, yaitu ikan tidak mengalami pergerakan sama sekali dan tetap diam karena ikan sudah dinyatakan mati. Keadaan ikan pada label kontrol 3,1%, yaitu ikan tidak dapat bergerak lagi dan ikan tetap diam seperti keadaan awal karena ikan sudah dinyatakan meninggal. Keadaan ikan pada label kontrol 0%, yaitu ikan tetap hidup, ikan mulai bergerak lagi. Dan dapat kita lihat bahwa ikan di mulut ikan seperti bergerak-gerak. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.